Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat. Jadi di video kali ini kita akan coba bantu jawab ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Itu menanyakan, Mas, saya beli tunggul ya. Tunggulan online dan sudah saya tanam itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Apakah sudah siap untuk diseleksi tunasnya atau dibuat konsepan dasar di pola awal? Nah, ini jadi jawaban ini antara sudah boleh dan belum boleh ya teman-teman. Seperti apa untuk ciri-ciri pohon yang memang sudah siap untuk diseleksi ataupun dibuat kerangka, sebuah pola awal untuk menjadikan sebuah bonsai itu seperti apa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Seperti biasa ya teman-teman. Sebelum lanjut saya minta pajaknya dulu. Di like dulu karena kenapa? Satu like dari sahabat itu sangat berarti dan sangat berharga bagi saya. Nah, jadi kita langsung bahas satu persatu ya. Ini sebelum kita masuk ke materi, kemarin ada beberapa teman-teman yang japri ke saya ya. Salah satunya ada mungkin kesalahan fatal ya teman-teman. Itu yang beliau lakukan yaitu tentang apa video saya yang sebelumnya ya, dengan saya mengatakan 1 sendok NPK Mutiara itu dicampur 1 liter air itu dan dikocorkan di 4 gronan ya. Cuman kan 4 gronan itu diameternya kurang lebih lingkarnya ya itu sekitar 150 dan tingginya kurang lebih sekitar 80-90. Dengan takaran seperti itu apakah boleh? Boleh, Mas. Cuman itu pun juga saya apa ya? Saya jarai juga ya kemarin untuk pemberian NPK Mutiara itu jangan langsung ke pangkal seperti ini. Cuman harus kurang lebih ya sedepa se apa ya jengkal seperti ini ya. Nah, di sininya itu baru kita kasih supaya kenapa? Akar itu tidak langsung terkena apa ya? Pupuk ya, teman-teman. Apalagi itu pupuk NPK Mutiara ya. Makanya di tempat beliau itu dia apa ya? eh rontok semua untuk daunnya ya, teman-teman. Dan itu adalah berarti salah satu ciri-ciri yang pertama overdosis, terus yang kedua memang beliau mengocorkan itu langsung di pangkalnya seperti ini. Itu tidak diperbolehkan ya, teman-teman. Itu kalau menurut saya pribadi, apalagi dengan takaran takaran 1 sendok makan itu dengan 1 liter air dengan potnya cuman segini ya, teman-teman. Itu jangan ya. Itu lebih baik ditambahkan lagi kalau memang mau em, pot yang segini ya, kurang lebih ya sekitar untuk airnya minimal 2 liter lah ya, 2 liter. Terus boleh kalaupun memang mau dikocorkan ke 4 bahan atau 5 bahan itu boleh, cuman jangan terlalu banyak-banyak juga. Nah, untuk selanjutnya nih cara mengatasinya bagaimana, Mas, kalau sudah rontok? Itu salah satu caranya ya teman-teman, itu biasanya saya lakukan adalah dengan menyiram terus ya, supaya apa ya, efek keracunan tadi ya itu langsung dia bisa ternetralisir, dengan harapan itu dia bisa membaik nantinya. Terus untuk kita sarankan taruh di tempat yang agak sedikit teduh ya, jangan langsung kena sinar matahari ya, karena kondisi pohon kan rontok langsung berarti itu kantrak kalau bahasa Jawanya ya, teman-teman. Itu jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini di depan kita ini ya, teman-teman, itu sudah kita jadi pelajaran ya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Di depan kita ini untuk usia tanamnya kurang lebih ya adalah kurang lebih 2 bulan setengahan ada ini. Apakah sudah siap? Saya katakan ada yang siap, ada yang belum. Nah, yang tadi di awal saya bilang itu yang usia 3 bulan ya, teman-teman. Itu ciri-cirinya seperti apa? Setelah kita lihat foto dan apa ya kondisinya, itu belum banyak tunas yang narik. Dalam artian tunas-tunas yang sudah panjang sepanjang ini ya, nih. Ini ciri-ciri yang sudah narik dan saya jamin untuk akarnya dia sudah keluar ya, apalagi ini sudah lebih dari 30 cm ya untuk tingginya. Nah, untuk ciri-ciri yang sudah seperti itu boleh di apa namanya? Seleksi ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Daunnya lebar ya, ciri-cirinya kita coba petik satu lah ya.
Nah, nggak apa-apa, ini kita buat sampel. Perbedaannya ya dengan yang belum siap. Ini teman-teman bisa lihat. Tuh, jauh ya bedanya ya teman-teman. Ini bukan mikro, sama jenisnya ya, batang putih juga. Cuman ini masih belum karantinanya belum lolos. Walaupun ini sudah muncul trubus baru. Ini belum layak diseleksi ya teman-teman. Kalau yang model seperti ini. Kalau dia nanti sudah seperti ini, itu baru bisa kita seleksi. Kalau rawannya ya, kalau kita seleksi yang masih seperti ini ya, masih taruhlah sisa nutrisi kambium ini yang masih jalan ya teman-teman. Akarnya belum belum jalan semua atau akar serabut belum keluar. Itu kalau langsung kita press ataupun langsung kita apa ya, konsep ya teman-teman, takutnya nanti dia tidak pecah tunasnya dan mengalami kebusukan di akar ya. Itu saya sudah sering ya mengatakan hal tersebut ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya banyak tunas yang nari dan besar-besar seperti ini ya. Sampelnya ya, hijau dan besar-besar. Ini sudah ciri-cirinya sudah mau narik juga nih. Nah ini awal mulanya dia kecil ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Tuh, ini sudah mau narik. Ini tandanya sudah mau bisa tapi belum dulu. Jangan. Kita lebih karena bahan kita kan cukup lumayan banyak ya. Jadi kita upayakan yang benar-benar subur dulu, yang maksimal dulu. Kadang penanaman yang kita lakukan ini dengan media sama, perawatan sama, penyiraman sama, itu ada yang cepat duluan suburnya, ada yang agak sedikit lambat. Memang seperti itu ya teman-teman, tidak apa-apa. Nah ini salah satu juga yang awal mulanya seperti ini ya. Awal mulanya seperti ini, itu dia sudah seperti ini nih. Nah jadi sudah pecah banyak terubus. Awal mulanya kan dia kecil-kecil semuanya. Ya antara hidup dan waalaikumsalam ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah seperti ini, tanda-tandanya nanti akan ada kesuburan yang lebih maksimal. Ketika nanti dia daunnya sudah banyak, terus panjang-panjang dan tunas ini sudah nari-nari seperti yang saya katakan seperti ini. Nah ini ya teman-teman, itu baru bisa kita lakukan pengonsepan atau pemilihan tunas. Itu kalau kita langsung pilih tunasnya, langsung kita press, biasanya karena akarnya belum keluar semua, itu dia akan mengalami kematian atau namanya apa ya, bahasanya itu busuk akar lah ya. Nah itu banyak sekali yang apa ya mengalami hal tersebut ya. Dan untuk karantina ini ya teman-teman, ini di tempat yang teduh ya, dari pagi cuman kena sinar matahari sedikit, setelah itu sampai sore dia tidak terkena panas ya. Tuh. Ini ya kurang lebih sampai di sana itu ada sekitar 50-an pohon. Nanti akan kita lakukan pengonsepan, kita akan pola-pola ya teman-teman. Ini full batang putih ya. Kita panen full batang putih dan ini presan tunggul semua ya. Ada yang 2 mata tunas nanti akan kita pakai, ada yang kemungkinan ada 4 mata tunas ataupun kita buat konsep-konsep yang lain. Jadi kalau dia sudah subur seperti ini sudah insya Allah lah 90% sudah aman semua ya teman-teman. Kecuali yang seperti ini tadi. Nah ini. Tuh, jadi seperti itu ya. Nah tadi sudah kita kasih solusi ya. Siram sebanyak-banyaknya ya teman-teman untuk ketika teman-teman mengalami hal tersebut ya, atau overdosis pemberian pupuk biasanya langsung rontok karena dia panas ya, terkena akar langsung. Itu siram sebanyak-banyaknya dan dikarantina untuk pohonnya ya teman-teman, taruh di tempat yang teduh, cuman ya jangan juga ditaruh di dalam rumah ya. Tuh, jadi teman-teman harus bisa sehati dengan pohonnya, bagaimana cara pohonnya itu dia berkembang. Jadi di tempat teman-teman ya, jadi teman-teman sendiri yang tahu ya kondisinya itu seperti apa. Nah kebetulan di Palembang ya, Sumatera Selatan, di tempatnya Mas Bondes ini alhamdulillah sampai sekarang belum ada hujan sama sekali ya teman-teman. Cuman ya alhamdulillah programan Mas Bondes alhamdulillah subur-subur semua, makmur-makmur semua. Iya berkat apa ya, Mas Bondes belajar lah ya intinya teman-teman. Intinya seperti itu. Kalau kita sudah biasa, eh, insya Allah bisa lah ya. Kemarin ada yang nanya, Mas habis berapa pohon Mas untuk bisa seperti Mas Bondes itu? Waduh mungkin ribuan ya teman-teman. Kadang ada yang mati. Dulu pernah saya bilang
Ya waktu saya panen kurang lebih sekitar 100 pohon lebih ya, di bahan kita sendiri, ya untungnya itu bahan sendiri ya, bukan beli ya. Itu ada 90% ya, jadi 90 pohon itu wafat semua karena itu tadi, kesalahan yang saya lakukan sendiri ya. Itu, jadi seperti itu ya. Mungkin cukup seperti itu ya. Misalkan ada pertanyaan atau ada masukan, ada ilmu tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang bermanfaat, yang kurang berkenan ya, dan ambil manfaatnya ya teman-teman. Mohon maaf. Sekali lagi, salam dari saya, salam dari Bun Sandeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman juga yang mau nitip pohon ya, atau mau nyari-nyari pohon ya, anting putri khususnya, mau batang hitam, mau batang putih, Mas Bundes masih ready. Oke, sip.